Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro, kembali lagi bersama saya Amri Suryanto. Konten kali ini gue akan berbicara tentang seseorang yang mungkin terlupakan, sehingga gue perlu bahas dan tampilkan dengan informasi dan referensi yang gue dapatkan. Nah, ini dia bro, check it out. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Menurut kalian ini apa bro? Apakah ada yang menjawab ini Quran? Kalau kalian jawab ini Quran, berarti jawaban kalian salah. Ini bukan Quran. Juga bukan buku-buku doa yang biasa lo lihat. Percaya atau tidak, buku ini dibaca oleh Galileo Galilei, Johannes Kepler, René Descartes, Leonardo da Vinci. Judul buku ini dalam bahasa Arab ada Al-Manazir, tapi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Latin yang menjadi Book of Optics. Ini adalah buku sains paling berpengaruh dalam sejarah sains di Eropa, bahkan seluruh dunia dalam bidang optik. Tanpa buku ini, mungkin sekarang tidak ada yang namanya kamera. Menariknya lagi, buku ini usianya lebih dari 1000 tahun. Tapi sampai sekarang, buku ini masih relevan dengan kehidupan kita. Amazing is that we, all around the world, we talk about Newton as being the father of optics, and yet here we are, 1,000 years ago. Dalam hati lo pasti bertanya-tanya, ini bukunya siapa? Orang-orang barat itu menjawab, buku ini milik Al-Hazain, atau nama sebutan lainnya adalah Al-Haytham. Ya, Al-Haytham. Dari namanya kalian pasti tahu. Beliau adalah Ibnu Al-Haytham, seorang ilmuwan muslim terkenal di abad ke-11. Di mana ketika itu Islam sedang dalam masa kemasannya, yang pada saat itu orang-orang barat menyebutnya the Islamic Golden Age. Coba deh kalian perhatikan dan kalian dengarkan kata-kata Bang Udin berikut ini. Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? Mungkin bagi kalian saat ini Ibnu Al-Haytham bukan siapa-siapa. Bahkan banyak muslim yang tidak mengenal beliau. Betul kan? Tapi di Eropa, beliau sangat terkenal, disejajarkan dengan Galileo dan Newton. Karena beliau adalah perintis awal dari dasar ilmu tentang cahaya. Sehingga Ibnu Al-Haytham disebut sebagai the father of optics. Karena itulah, pada tahun 2015, UNESCO pernah mengadakan perayaan The International untuk mengenang 1000 tahun karyanya Al-Haytham. Coba kalian simak video berikut ini dari UNESCO. I am pleased to partner with international organization 1001 Inventions to launch the World of Ibn al-Haytham Global Campaign to promote light science for the benefit of all. A groundbreaking scientist from 1,000 years ago, the life and work of Ibn al-Haytham have never been as relevant as they are today. Ya, UNESCO menghargai Al-Haytham dengan video itu. Tapi sayang, kita kurang mengenal beliau. Maka dari saya anjurkan kepada kalian semua untuk melihat sampai habis penjelasan saya tentang Ibnu Al-Haytham, the father of optics. Oke teman-teman, salah satu temuan Ibnu Al-Haytham yang paling merevolusi pandangan sains di dunia ketika itu adalah bagaimana beliau menjelaskan cara mata kita bekerja. Sebelum adanya beliau, para ilmuwan Yunani seperti Plato percaya bahwa mata mengeluarkan semacam sinar ke arah objek untuk bisa melihat. Hal itu kemudian dibantah oleh Ibnu Al-Haytham. Ia mengatakan justru matalah yang menangkap pantulan cahaya sehingga kita bisa melihat. Bahkan beliau memetakan berbagai macam fungsi dari mata, mengukur masuknya cahaya seperti adanya upil, kornea, dan retina. Kemudian, semuanya ini bukan sekedar teori. Ibnu Al-Haytham membuktikannya dengan eksperimen. Bahkan eksperimennya cukup sederhana, di mana ia menjadi dasar bagian penemuan kamera zaman sekarang. Ya, pada saat ini kita sedang mengenal kamera. Namun, jauh sebelum itu, dia membuat teori ini, maka disebutlah pembuktiannya dengan kamera obscura. BTW, kata kamera berasal dari bahasa Latin yang artinya ruangan, sedangkan obscura artinya gelap. Jadi kamera obscura
diproduksi itu pada ruangan yang gelap, karena artinya adalah ruangan yang gelap. Dan yang melakukan eksperimen ini adalah Ibnu Al-Haytham. Di ruangan yang gelap pada saat itu beliau berada di penjara. Oh iya, asal teman-teman tahu, beliau di penjara karena penguasa Mesir saat itu pernah memanggilnya untuk mengatasi banjir di Sungai Nil. Namun usahanya dianggap gagal dan sang raja marah. Lalu dia dipenjara akan kegagalan dia. Tapi saat di penjara, inilah justrunya jadi momen bersejarah bagi Ibnu Al-Haytham dan bagi perkembangan dunia sains modern tentang hal yang kita bahas kali ini, yaitu ilmuwan yang terlupakan, sang penemu Ibnu Al-Haytham, the father of optics. Mari kita simak video berikut. Just outside the window here. Now, if I close this blind, through this pinhole I created in this blind, I'll be able to capture an image of this church on this transparent screen. However, it's an inverted image, as Ibn al-Haytham explained and demonstrated. If I let this eye look through this pinhole, I'm gonna be able to see the image of the church again, invert it back on the retina. Kalau menurut kalian temuan Ibnu Al-Haytham ini biasa saja, coba deh kalian perhatikan. Dalam hal ini Ibnu Al-Haytham bukan sekedar menjelaskan cara kerja mata kita bekerja, tapi sifat dari cahaya itu sendiri. Beliau yang pertama kali membuktikan bahwa cahaya berjalan dalam lintasan yang lurus, sehingga beliau bisa menjelaskan pantulan cermin, pembiasan cahaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Dan ini menjadi landasan penemuan semua teknologi yang melibatkan cahaya, seperti kabel optik, laser, komunikasi satelit, sampai akselerator partikel. Itulah kenapa hal ini menjadi sangat penting bagi perkembangan sains modern. I'm sort of wondering what Ibn al-Haytham would think doing experiments with candles and pinhole cameras. Well, he wouldn't even be able to imagine a world 1,000 years later. I think it's come a long way, but ultimately we're using exactly the same principles that he was thinking about back then. Apa yang kalian pelajari di sekolah dalam bab optik seperti cermin pembiasan, cahaya lensa, cara kerja kamera teleskop, mikroskop, kemudian semuanya pasti berasal dari buku yang sudah 1000 tahun ini. Namun sayangnya kita tak mengenal Ibnu Al-Haytham tersebut. Iya, kita tidak mengenal the father of optics itu, dan jarang disebutkan di buku-buku yang tersebar. 700 years before Newton, and here's a ray diagram. There's a convex lens, and there's a focal point, and there's all the ray lines and parallel lines and the angles of refraction. Here it is, 1,000 years ago. Oh ya, kalian harus tahu, the father of optics atau Ibnu Al-Haytham itu bukan hanya menulis buku tentang sains, tapi beliau sudah lebih dari 200 buku yang beliau buat. Dia itu tentang matematika, astronomi, dan lain sebagainya. Tapi sangat disayangkan, sebagian besar dari buku beliau hilang. Dan ini adalah daftar-daftar buku yang bisa diselamatkan. Sekali lagi, mungkin bagi kalian Ibnu Al-Haytham tidak sepopuler Newton. Tapi asal kalian tahu bahwa Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen begitu pentingnya namanya dijadikan nama oleh salah satu kawah di bulan, dan beliau juga diabadikan dalam mata uang Irak 10.000 dinar. Oke teman-teman, saksikan video berikut. Ini adalah kegiatan Open 2016 version di mana sebuah film yang mencoba mengunggah kesadaran kita bahwa ada peran peradaban Islam dalam sains modern. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hal penting pada kita semua. Mari kita merenung. Jika kalian adalah seorang muslim, kalian tidak harus melulu harus pandai dalam urusan agama. Hal ini Ibnu Al-Haytham adalah contoh bagi kita semua. Sebagai seorang muslim juga harus berperan dalam berbagai bidang, baik kesehatan, sains, dan lain sebagainya. Ingat teman-teman, kita sebagai seorang muslim harus bisa menjadi seorang muslim yang bisa menguasai berbagai macam bidang, sehingga kita bisa memberikan peran yang bermanfaat. Seperti itu. Ingat teman-teman, jangan sampai kalian melupakan orang yang telah membuat kalian cerdas dan sadar menjalani hidup.
Ini karena sesungguhnya dilupakan itu lebih sakit daripada melupakan. Sekian dulu teman-teman, sudah nonton video saya The Father of Optic, Ibnu Al-Haytham. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oh ya, kalau kalian suka dengan konten ini silakan like. Kalau ini bermanfaat untuk teman-teman silakan share. Dan juga kalau oke pula lah video ini, ya silakan subscribe, bantu saya supaya saya lebih semangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Masukan teman-teman sangat saya harapkan. Yang jelas masukan teman-teman adalah masukan yang membangun untuk konten ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super.